Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem ekskresi, di mana saya hanya membahas 3 dari 5 bagian sistem ekskresi, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang ginjal, yang kedua nefron, dan yang ketiga itu hati. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Eko Umar Andresa Wijaya, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 2. Sebelumnya, kenapa sih materi ini cukup penting untuk dibahas? Nah, materi ini cukup penting untuk dibahas itu karena sistem ekskresi ini berfungsi atau bertugas untuk mengelola dan membuang zat sisa metabolisme dan racun di dalam tubuh. Dan jika tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, maka zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesihatan bagi tubuh kita. Maka dari itu, selama beberapa menit ke depan, waktunya saya pergunakan untuk mempresentasikan materi ini. Yang pertama, saya akan membahas sistem ekskresi tentang ginjal. Ini merupakan gambar dari ginjal. Ginjal ini merupakan 2 organ yang berbentuk seperti kaca darah yang berada di sisi kiri dan sisi kanan pada tubuh manusia. Letak ginjal ini berada di dalam rongga perut masing-masing di setiap sisi tulang belakang dan berada pada posisi retroperitoneal pada sudut yang sedikit miring. Di dalam ginjal terdiri dari beberapa bagian, antara lain yang pertama ada korteks ginjal. Korteks ginjal terletak pada bagian ini. Korteks ginjal ini merupakan bagian terluar dari ginjal yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi dan ultrafiltrasi. Di dalam korteks ginjal ini terdapat nefron yang berbentuk permukaan ginjal yang lebih luas. Selanjutnya ada madula ginjal. Madula ginjal terletak pada bagian ini. Madula ginjal ini merupakan bagian yang memiliki bentuk kerucut yang menyerupai piramida. Nah, satu ginjal ini terdiri dari 8 sampai 12 piramida. Nah, fungsi dari madula ginjal ini sendiri berfungsi untuk menyerap zat nutrisi yang masih dapat digunakan dari hasil saringan korteks ginjal. Yang selanjutnya ada pelvis renalis. Pelvis renalis terletak pada bagian ini. Tempatnya tu terletak pada dekat bagian arteri dan vena. Sini. Pelvis renalis merupakan bagian dari ureter yang melebar. Nah, pelvis renalis ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan urin sementara sebelum urin tersebut menuju ke rongga ekskresi selanjutnya atau sebelum dibawa ke kantong kemih. Selanjutnya yaitu arteri ginjal. Ini merupakan bagian dari arteri ginjal. Letaknya, arteri ginjal ini berfungsi sebagai membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk melakukan proses filtrasi. Selanjutnya ada vena. Vena ginjal ini terletak pada bagian ini, tepatnya di bawah bagian arteri. Fungsinya sebagai membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Selanjutnya ada kalkils ginjal. Kalkils ginjal terletak pada bagian ini. Kalkils ginjal ini berfungsi untuk mengumpulkan cairan tubuh yang sebelum disalurkan ke kantong kemih. Selanjutnya ada ureter. Ureter terletak pada bagian ini. Ini adalah bagian ureter yang berfungsi sebagai untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju ke kantong kemih. Selanjutnya ada kapsul fibrous. Ini bukan bagian dari kapsul fibrous yang merupakan kapsul transparan yang mencegah infeksi di daerah sekitarnya. Ada daerah sekitar yang menyebar ke ginjal. Selain itu, fungsi utama dari ginjal ini antara lain yang pertama, menyaring dan membersihkan darah. Yang kedua, mengatur volume darah. Yang ketiga, mendaur ulang air, mineral, glukosa dan gizi. Yang keempat, mengatur keseimbangan kandungan kimia darah. Yang kelima, menjaga darah agar tidak terlalu asam. Yang keenam, menghasilkan hormon. Dan yang ketujuh, mengatur keseimbangan. Itu merupakan bagian atau anatomi dari bagian ginjal sendiri. Yang kedua, saya akan membahas tentang ekspresi tentang nefron. Nah, ini merupakan gambar dari nefron. Nefron ini merupakan struktur terpenting dari ginjal. Nefron ini memiliki beberapa unit penyaring darah dan untuk menghasilkan urin. Nah, manusia memiliki 2 jenis nefron, yaitu nefron kortikal memiliki lengkung Henle yang lebih pendek, dan sedangkan nefron juxtamedullaris memiliki lengkung Henle yang lebih panjang. Di dalam nefron sendiri terdiri dari beberapa bagian, antara lain yang pertama itu ada glomerulus. Ini merupakan glomerulus. Glomerulus merupakan struktur yang berfungsi sebagai tempat penyaringan darah untuk menyaring air, asam amino, garam, urea, dan glukosa. Yang kedua ada kapsul Bowman. Ini merupakan bagian dari kapsul Bowman. Kapsul Bowman merupakan organ
berbentuk seperti kapsul yang membungkus glomerulus. Fungsi dari kapsul Bowman adalah untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan glomerulus. Selain itu ada tubulus contractus proximal. Ini merupakan contractus tubulus proximal. Ini merupakan tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap air, garam, glukosa dan asam amino. Fungsi dari struktur ini yaitu untuk menghasilkan urin sekunder dan kadar urea yang tinggi. Selanjutnya ada lengkung Henle. Ini merupakan lengkung Henle. Lengkung Henle merupakan saluran setengah lingkaran yang mengaitkan antara tubulus contractus proximal ini dengan tubulus contractus distal ini. Lengkung Henle ini berfungsi untuk menjaga supaya urin tidak kembali pada organ yang sudah dilewatinya. Ini merupakan lengkung Henle turun dan ini merupakan lengkung Henle naik. Selanjutnya itu ada tubulus contractus distal. Ini merupakan tubulus contractus distal. Nah, ini merupakan tempat untuk melepaskan zat tidak bermanfaat atau berlebihan dalam urin sekunder. Nah, fungsinya yaitu untuk menghasilkan urin yang sesungguhnya. Selanjutnya ada tubulus collectivus. Ini merupakan tempat tubulus collectivus. Nah, tubulus collectivus merupakan saluran yang sempit, yang panjang, yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan urin yang dari beberapa contractus proximal lalu dibawa ke pelvis. Nah, itu merupakan struktur dari bagian dari nefron. Bisa dilihat ini merupakan gambar dari nefron. Yang ketiga, saya akan membahas tentang sistem ekskresi tentang hati. Nah, ini merupakan gambar anatomi hati. Hati ini merupakan organ terbesar kedua dalam tubuh kita setelah kulit. Nah, dan berat hati ini sekitar 3 pound atau 1,25 kg. Hati ini terletak di bawah rusuk di bagian kanan atas perut. Struktur hati ini juga terdiri dari 9 bagian, yaitu yang pertama saluran empedu. Ini merupakan bagian dari saluran empedu yang warna hijau ini. Saluran empedu berfungsi untuk menghubungkan kantung empedu dan hati dengan usus halus. Yang kedua ada hepatozoid. Ini merupakan bagian hepatozoid. Hepatozoid adalah sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar sel di hati. Nah, hepatozoid ini memiliki fungsi penting di dalam hati karena melakukan sebagian besar fungsi di dalam hati. Yakni yang pertama itu melakukan pencernaan, yang kedua metabolisme, dan yang terakhir sebagai penyimpanan serta memproduksi empedu. Yang ketiga ada vena porta hepatica. Ini merupakan bagiannya. Ini berfungsi sebagai pembuluh darah yang membawa darah dari saluran pencernaan, kantung empedu, pankreas dan limfa ke hati. Selanjutnya ada arteri hepatica. Ini merupakan arteri hepatica yang warna merah ini. Arteri hepatica berfungsi dalam mendistribusikan darah ke hati, pankreas dari empedu serta lambung bagian duodenum dari usus halus. Yang ketiga ada yang selanjutnya ada canaliculi. Ini merupakan bagian canaliculi. Ini adalah saluran kecil yang menghubungkan lakuna bersama serta memiliki fungsinya sebagai lorong yang dilalui nutrisi ke osteosit dan mengeluarkan produk limbah. Ini merupakan ini. Nah, selanjutnya itu ada lakuna. Lakuna ini terletak pada bagian sini. Lakuna ini adalah membran yang membungkus sel tulang atau osteosit. Adapun lakuna ini berfungsi untuk melindungi sel osteosit dan memisahkannya dari matriks ekstraseluler. Selanjutnya ada vena sentral. Ini merupakan bagian vena sentral. Vena sentral adalah vena yang ditemukan di pusat lobulus hati atau satu vena di setiap pusat lobulus. Fungsinya itu membawa darah CO2 dari bagian tubuh atas ke serambi kanan jantung. Selanjutnya ada sel Kupffer. Ini merupakan bagian sel Kupffer yang warna kuning ini. Sel Kupffer adalah sel yang berasal dari jaringan sel darah putih. Fungsi sel Kupffer ini untuk menghancurkan zat asing atau sela-sela mata. Pada anatomi hati, sel Kupffer berperan menangkap dan memecah sel darah merah yang sudah tua dan meneruskannya ke sel hepatozoid. Dan yang terakhir
ada sinusoid. Ini merupakan bagian sinusoid. Sinusoid adalah pembuluh darah kecil yang merupakan jenis kapiler serupa endotelium bervena sentral. Fungsinya itu sebagai tempat pertukaran nutrisi dan zat lainnya antara darah dan hepatozoid atau sel hati. Ini merupakan anatomi bagian hati. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat saya simpulkan bahawa setiap ekspresi ini sangat bermanfaat atau sangat penting bagi tubuh kita. Dan apabila penjelasan saya ini terlalu cepat, bisa diulang videonya. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah tingkah, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Rian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.